Pemirsa Polda Metro Jaya menetapkan beberapa orang tersangka terkait kasus aborsi yang berlokasi di wilayah Jalan Tanah Merdeka, Ciracas, Jakarta Timur. Untuk mendalami hal itu, sesudah terhubung dengan Kasubdit Sumdaling, Dit Reskrimsus Polda Metro Jaya, Bapak AKBP Dimas Prasetyo. Salam sehat. Selamat sore. Assalamualaikum Pak Dimas. Waalaikumsalam, selamat sore, Mas. Ya, jadi sudah berapa orang jadi tersangka Pak Dimas? Apakah sudah bertambah menjadi 6 atau sudah bertambah menjadi 7 hari ini? Hmm. Terima kasih. Terkait kasus aborsi tersebut, sampai hari ini kami dari Ditreskrimsus Polda Metro Jaya telah menetapkan 6 orang tersangka. Hmm. Baik, tersangka yang sudah ditetapkan perannya apa saja Pak ya? Apakah sama atau berbeda-beda? Jadi dari 6 orang tersangka tersebut, 4 orang tersangka adalah yang berperan aktif dalam melakukan aborsi. Kemudian 2 orang lainnya adalah pengguna jasa aborsi tersebut. Pasien begitu ya Pak ya? Boleh dikatakan seperti itu. Baik, jumlah janin yang ditemukan hingga sekarang ada berapa Pak? Untuk jumlah janin, kami dari hasil pembongkaran septic tank hanya menemukan potongan-potongan tulang sisa-sisa janin tersebut. Jadi secara jumlah rincinya ini berapa janin mungkin tidak akan bisa kami dapatkan, namun ini hanya sudah sebagai merupakan bukti petunjuk bahwa memang terjadi adanya praktek aborsi dengan ditemukan sisa-sisa bagian tubuh dari janin yang telah diaborsi tersebut. Kalau dari pelaku Pak Dimas, apakah menyimpan ya buku pasien sehingga diketahui asal dari pasien ini dari mana saja? Apakah dari luar kota atau kota yang sama? Untuk daftar pasien yang telah menjalani atau mengikuti praktek aborsi tersebut, memang belum kami temukan dokumen atau buku seperti daftar pasien. Jadi memang pada saat penggerebekan tersebut memang kami dapati tidak ada, pada saat penggeledahan juga tidak ada, namun kami dapatkan petunjuk dari HP milik tersangka, seperti itu. Tapi kalau 2 orang yang sudah jadi tersangka tadi, pasien yang Anda katakan itu berasal dari mana Pak Dimas? Dari wilayah Jakarta. Itu adalah pasien terakhir yang menggunakan jasa dari si pelaku ini. Baik, kemudian yang menjadi tersangka adalah pelaku ya, pelaku dari aborsi. Apakah mereka mempunyai latar belakang dari medis atau bagaimana Pak? Jadi dari 4 tersangka tersebut memiliki peran masing-masing, yakni IS itu yang melakukan aborsi sebagai pemilik tempat juga, kemudian AY yang membantu melakukan aborsi, AF sebagai pencari pasien, dengan RF juga sebagai calo pencari pasien, dan IS sendiri ini menurut pengakuannya pernah mengikuti pendidikan sebagai seorang bidan. Namun sampai pada saat ini penyidik belum mendapati bukti yang memang valid, misalnya seperti ijazah ataupun bukti lain yang secara tertulis yang memang menyatakan bahwa yang bersangkutan memiliki background medis. Namun sesuai dengan pengakuan tersangka pernah membantu bekerja pada bidan, dan dari situlah dia mungkin belajar secara otodidak. Baik, secara otodidak, artinya alat yang digunakan untuk aborsi juga otodidak ya Pak ya? Atau alat-alat yang digunakan apakah juga sesuai SOP dalam sebuah aborsi, dalam sebuah kelahiran atau bagaimana? Dari barang bukti yang kami sita, diantaranya ada klem penjepit mulut rahim, klem dan lain-lain lah, infusan, seperti itu alat-alat yang memang biasa dipergunakan di praktek-praktek kebidanan ataupun dokter kandungan seperti itu. Baik, kemudian tangki septik yang digali oleh kepolisian, apakah masih dilakukan oleh TKP hingga kini Pak? Untuk septic tank sudah selesai kami lakukan olah TKP, dan saat ini kami sedang menunggu dan mempercepat hasilnya di laboratorium forensik untuk nanti memang menjadi suatu bukti yang mendukung bahwa memang disitulah dibuangnya jasad-jasad bayi yang telah kami ulangi, jasad-jasad janin yang menjadi korban aborsi tersebut. Artinya sampai kini polisi hanya menemukan 1 tangki septik ya, atau septic tank gitu ya Pak?
Iya, benar Pak. Baik, kemudian apakah ada upaya lain untuk memburu pasien lainnya, Pak? Kalau tadi buku pasien masih belum bisa diketahui lebih lengkap siapa saja yang menggunakan jasa ini, tapi kalau dari kepolisian masih memburu tidak pasien lain? Ya tentunya kami masih menggali keterangan baik dari tersangka, kemudian melihat bukti yang ada dan akan dari handphone tersangka akan kami upaya mencari bukti-bukti lebih lanjut melalui upaya-upaya yang kami lakukan secara scientific investigation. Ya kami tentunya akan apabila mendapati fakta yang menunjuk kepada pemakai jasa, tentunya kami akan melakukan penegakan hukum juga yang sama. Kalau dari usia janin, sudah diketahui Pak Dimas, usia janin yang Anda dan juga tim temukan di lapangan? Ya, jadi belum Mas. Jadi memang tadi seperti kami jelaskan bahwa ini kami hanya menemukan diduga adalah tulang dari janin-janin tersebut. Untuk usianya belum tahu, tapi menurut pengakuan tersangka memang janin yang dikeluarkan berkisar antara usia 1 bulan sampai dengan 5-6 bulan. Baik, kalau dari penelusuran kepolisian, apakah ada jaringan lain Pak yang akan diungkap selain dari Ciracas ini? Untuk jaringan yang berkaitan langsung dengan TKP yang ada di Ciracas, kami belum menemukan adanya bukti keterkaitan dengan jaringan lain. Namun tentunya kami dari pihak kepolisian, khususnya di Treskrim Sus Polda Metro Jaya, tentunya masih akan mencari lagi untuk melakukan penegakan hukum terhadap tindakan-tindakan seperti ini. Baik, kita dukung upaya dari kepolisian untuk mendalami kasus ini. Terima kasih Pak AKBP Dimas Prasetyo selaku Kasubdit Sumdaling Dit Reskrim Sus Polda Metro Jaya bersama kami di Newsroom. Assalamualaikum, salam sehat, selamat sore Pak Dimas. Waalaikumsalam, selamat sore.